Masih ingat kan sama Bang Fahri Hamzah? Kayaknya Bang Fahri Hamzah ini mulai tampil ke depan, pasang badan untuk Koalisi Indonesia Maju. Dirinya tidak mau berpangku tangan, diam saja. Banyak pihak menyebut majunya Gibran sebagai politik dinasti. Siapa yang tidak kenal beliau ini? Mantan politisi PKS yang selalu bersuara kritis, terutama pada Presiden Jokowi. Ini dia, info terkini Widya. Banyak pihak gerah dengan gaya bicara, serta ketajaman menyoroti sesuatu. Melihat di Koalisi Indonesia Maju yang belum ada jubirnya, pria ini kelahiran NTB ini langsung ceplas-ceplos mengambil peran. Dia paham, banyak tuduhan dialamatkan ke Gibran, dan Presiden kepayahan menangkis pertanyaan wartawan. Saat ditanya, beliau menjawab singkat, serahkan ke masyarakat. Sebuah jawaban yang tidak tegas, cenderung terkesan tidak ingin terjebak dan bisa mengakibatkan blunder, lalu malah merugikan Koalisi Indonesia Maju itu sendiri. Jawaban Pak Jokowi masih mending, argumentasi capres koalisi lebih parah lagi. Bila benar, nanti tim sukses dari Koalisi Indonesia Maju menunjuk Bang Fahri jadi juru bicara. Wah, keren tuh. Dia akan bertemu Bang Arsyad Rashid atau siapa ya dari Koalisi Perubahan? Paling ya Pak Sudirman Said. Menhan menyebut politik dinasti itu hal yang lumrah. Konyolnya, dirinya menyebut juga hasil politik dinasti. Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Jayadisumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Jadi politik dinasti kok bangga ya. Ini juga menandakan Ketua Umum Gerindra itu tidak menguasai masalah. Bisa jadi partai serta pendukung Koalisi Indonesia Maju terkejut dengan respon publik yang menyuarakan keberatan mereka mengusung putra sulung presiden. Seandainya mau jujur, banyak pihak sama sekali tidak masalah dengan sosok Mas Gibran ini. Titik krusialnya pada cara, pada prosesnya, pada bagaimana suami Mbak Selvi Ananda ini jadi cawapres. Hal yang disorot mengenai undang-undang yang menetapkan syarat usia 40 tahun. Lah kok diterobos dengan menggugat di Mahkamah Konstitusi. Batu sandungan kedua, Gibran ditenteng-tenteng, disodor-sodorkan sama saat bapaknya itu masih jadi presiden. Siapa sih yang menjamin dalam Pilpres tahun depan bapaknya tidak akan ikut-ikutan, tidak ikut turun tangan, berupaya dengan sekuat tenaga, supaya putranya menang di kontestasi. Lah proses Gibran jadi cawapres saja mesti minta bantuan pamannya, yang kebetulan ketua hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan jelas terlihat, posisi suara 4 menolak dan 5 mengabulkan gugatan. Titik krusialnya, hakim terakhir yang membuat permohonan dikabulkan ya Pak Anwar Usman, iparnya presiden. Makin masifnya politik dinasti membuat petinggi Partai Gelora ini bersuara. Bila sebelumnya menanggapi tudingan politik dinasti, Bang Fahri mengelak dengan dalih politik dinasti hanya ada zaman kerajaan. Namun begitu banyak pihak mempersoalkan konteksnya, dirinya menambahkan opini, politik dinasti hanya dilakukan dengan pemberian kekuasaan secara langsung karena garis keturunan. Lah, bukannya sama aja toh Bang? Mana ada pemberian jabatan dengan kasih jabatan langsung? Di Indonesia ini, presiden punya kewenangan, misalnya menunjuk komisaris BUMN, menteri dan wakil menteri, duta besar, staf ahlinya, dan beberapa posisi lainnya. Apakah
Mas Gibran ini tertarik dengan posisi itu? Apa juga Presiden mau melakukannya? Satu-satunya Presiden Indonesia yang menunjuk anaknya ya hanya Pak Harto. Ingat nggak? Waktu itu dia mengangkat Mbak Tutut, anaknya yang perempuan, sebagai Menteri Sosial. Lah, apa Pak Jokowi mau nunjuk Mas Gibran Menteri Pemuda dan Olahraga? Jelas kecil peluangnya. Presiden tahu rakyat akan banyak bersuara miring, sehingga peluang yang mungkin ya cuma cawapres. Maraknya publik menuding Presiden sudah cawe-cawe, kan butuh suara pengimbang. Hadirlah Bang Fahri Hamzah, mantan wakil ketua DPR ini berdalih. Presiden dan Wapres dipilih langsung, serta ada kemungkinan kalah. Otomatis majunya Gibran bukan politik dinasti. Ini kan bantahan sekenanya saja, bantahan jalanan. Bila memang bukan politik dinasti, ngapain MK memutus kasus menjelang pendaftaran Capres-Cawapres? Atau pelaksanaan putusan itu sejak diputuskan? Seandainya keputusan itu berlaku 5 tahun lagi, masyarakat nggak akan bergolak. Bang Fahri lantas menyodorkan kerabatnya Pak Yusuf Kala maupun Pak Kiai Ma'ruf Amin ikut pilkada. Rupanya kalah. Sejatinya contoh Bang Fahri tidak mengerti apa yang diberatkan oleh masyarakat. Memangnya keputusan MK mepet hari pendaftaran Capres-Cawapres membuka kesempatan pemuda lain ikut ditawarkan ke koalisi partai? Tidak sama sekali. Bila diputuskan jauh-jauh hari, pengen tahu rasanya. Siapa kepala daerah muda dengan nyali besar mendatangi koalisi dan menawarkan dirinya untuk jadi cawapres? Nggak bakalan ada. Bang Fahri merasa sok tahu Pak Anwar Usman tidak melanggar kode etik. Abang ini bagaimana toh? Dulu kan di Komisi 3 DPR RI pasti tahu dong batasan-batasan soal syarat cawapres. Pas belum disidangkan aja diem-diem. Giliran banyak menyoroti politik dinasti dibela. Malah menyebut-nyebut Hakim Ketua MK asalnya dari kampung yang sama dengan Bang Fahri. Makanya dengan penuh kesadaran, Bang Fahri bilang, putusan ini tidak ada kaitannya dengan politik dinasti. Apa mereka tidak tahu? Akhirnya 9 hakim Mahkamah Konstitusi melanggar kode etik. Ya harusnya dihadapi sendiri. Kan mereka yang memproses maupun mengesahkan permohonan penggugatan. Jadi Bang Fahri, Mbok jangan merendahkan kami serendah itu, rakyat jelata ini. Dianggap kami tidak memahami batasan politik dinasti. Mau jadi jubirnya Pak Prabowo, silahkan, monggo, santai saja. Kami tidak bakal menghalangi niatan tersebut. Hanya perlu dipastikan, apa yang disampaikan Pak Fahri sebenarnya tidak tepat. Ngapain sih berat mengakui pasangan koalisi Indonesia Maju memang menerapkan politik dinasti? Mumpung masih ada waktu ini, latih saja capres kalian berbicara di depan audien. Biar bila tiba waktu debat antar kandidat capres tidak memalukan. Itu tantangannya sangat besar loh. Gimana orang usia 72 tahun dilatih bicara di atas panggung? Itu baru ketahanan fisik capres. Lalu untuk gagasan, ide atau bicara program tentang program, nggak mudah loh disuntikkan ke kepala capres-cawapres. Harus bisa memahami program-programnya yang akan disampaikan di debat nanti. Mungkin Bang Fahri akan beralasan, capresnya sudah berpengalaman, 3 kali ikut pilpres, tapi kan kalah. Tapi pengalaman tidak menjamin performa Pak Prabowo tidak kaku, tidak canggung, atau bisa menguasai forum. Kan cawapresnya anak yang terlalu muda di panggung sebesar pilpres. Dulu berpasangan dengan Pak Sandi saja masih keder, masih sampai ada yang joget-joget di sela-sela debat. Itu sejatinya mengurangi ketegangan dalam dirinya, mengurangi nervous kalau anak muda. Sudah, nggak banyak keluar-keluar di luar. Latih mereka menghadapi debat kandidat. Kita tunggu dan saksikan bersama-sama. Keder nggak tuh?
Salam gercep, gerak cepat untuk Indonesia. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya